You love me, don't you? Halo semua, film yang akan saya bahas kali ini menceritakan seorang gadis yang baru kenal dengan seorang pria namun diperlakukan tidak baik dengan pria tersebut. Diawali dengan sekelompok remaja, diantaranya ada Katie dan Sloan yang belajar untuk menjadi nakal dengan minum-minum dan ngobat. How you doing? I think I feel it. Daripada kayak gitu, mending sama saya ke pasar malam beli harum manis enak. Dengan rasa oleng-olengan, mereka sampai di rumah. Dikarenakan mereka sedang cuti panjang, mereka berniat untuk pergi ke pertanian organik untuk bekerja. I am so proud of you working in an organic farm. I just think that's great. Lalu ketika mereka berangkat, mereka akan diantar oleh paman Katie. Ia bernama Jason dan ia adalah seorang detektif. Yeah. A detective, actually. Mereka menginap di apartemen Jason untuk semalam. Can we fucking go to sleep now? Oh my god, I love it! Besoknya, Jason mengantar mereka ke pemberhentian bis. Setibanya di tempat pemberhentian bis, mereka bertanya ke seorang wanita, kapan bisnya akan datang? Dan wanita itu bilang, 1 jam lagi. Ketika Sloan ingin ke kamar mandi, wanita itu bilang ada di seberang jalan. Dan wanita itu menghimbau Katie dan Sloan untuk tidak meminum kopi di sana karena mereka nantinya tidak akan jadi pergi. Wah, apa maksudnya? Saya juga tidak tahu. But if you go in there, don't drink the coffee. I'm serious, trust me. Jason sebenarnya khawatir kepada mereka. Lalu Jason meminta mereka selalu menghubunginya dengan mengirimi SMS dengan kode kata agar Jason tahu bahwa itu benar-benar mereka yang menghubunginya. But use a word at the end of the text so I know it's you. Okay, how about apple? Ketika berada di warung seberang jalan, mereka berkenalan dengan 2 orang pria dan mereka bernama Jed dan Lucas. Dikarenakan si Sloan agak ganjen, mereka menerima tawaran orang yang baru mereka kenal untuk mengantarkannya ke pertanian organik. Walah, Sloan. We could drive you up to the farm. Oh, I don't. The bus goes right there. Come on! I don't think it's a good idea. Bukannya diantar ke tempat pertanian organik, mereka malah dibawa ke rumah Jed dan Lucas. Where are we? Home sweet home. Nah kan, gara-gara Sloan ganjen nih dibawa ke rumahnya tuh kan. Pokoknya kalau terjadi apa-apa ini ya, Sloan salahin, Sloan, dia yang ganjen soalnya. Mereka disambut oleh ibu Jed Lucas dan lalu masuk. Katie mendapat pesan dari Jason dan lalu membalasnya. Ketika memakan kue, setelahnya Sloan menyadari bahwa mereka dibius dan mereka mencoba untuk lari dari tempat tersebut. Namun Jed dan Lucas berhasil menangkapnya. Dan inilah. Ketika tersadar, Katie dan Sloan ternyata telah diculik oleh keluarga Jed dan harus tinggal di sebuah kotak. Lalu pria bernama Boris menanyakan soal Jason ke Katie. Boris membaca SMS dari Jason dan ia menduga bahwa Apple adalah kode yang digunakan agar Jason tahu bahwa itu Katie. Boris lalu membalasnya dengan kode Apple. Yang Boris tidak tahu, kodenya akan selalu berubah setiap harinya mengikuti abjadnya. Got a safety word you have to text Apple so he knows that it's from you. Jadi kan si Jason meminta Katie itu selalu menghubunginya dengan kode kata ya. Jadi hari ini Apple, besoknya bisa ganti B. B itu bisa bebas gitu ya. Bencong juga bisa lah kalau digituin. Nah, kenapa harus bencong? Lalu ketika Katie dan Sloan dimandikan, seorang sheriff datang. Ia bernama Sheriff Andres. Ketika Katie dan Sloan meminta tolong pada Sheriff Andres, ternyata ia adalah komplotan Jed Lucas. Polisi apaan nih? Mending polisi India datangnya belakangan tapi niat bantuin daripada polisi ini bantuin enggak. Sheriff Andres ternyata ingin ini ke Katie dan Sloan.
tahu lah ini anu apalah, masa kalian nggak tahu udah gede juga. Oh, I'll take them one at a time. Wah, kayaknya kasar nih mainnya si Sheriff bajingan ini. Dapat kartu merah, keluar dari film. Di sisi lain, Jason sudah mulai curiga karena Katie mengirim kode yang salah. She used the same code word from yesterday, the exact thing I asked her not to do. I specifically asked her to use a different code word every day. Kembali lagi ke Katie dan Sloan. Kini, Sloan yang dipilih oleh seorang pria bernama Cody untuk di ini anunya. Aduh. You know I love you, right? Lalu terdengar suara dari kejauhan. Katie dan Sloan ditutup wajahnya. Dan datanglah siluman babi ngepet yang ingin ini anu ke Sloan. Sloan lagi loh yang harus ngelayanin si bajingan-bajingan itu loh. Gila emang ini orang gak ada sopan santun. Dikarenakan Jason khawatir dengan Katie dan Sloan, ia lalu pergi ke kantor sheriff untuk melaporkan mengenai hilangnya Katie dan Sloan. Jason menduga mereka diculik dan si sheriff bajingan ini menenangkan Jason agar tidak berpikir yang bukan-bukan dan dia akan menanganinya. Young people have a tendency to test the adults in their lives on occasion. Bisa aja ini si polisi bajingan satu ini. Udah tak bilang tadi dapat kartu merah keluar film, masih nongol. Tidak putus asa, Jason lalu datang ke warung seberang jalan pemberhentian bis dan memintai keterangan si penjaga warung. Penjaga warung memberitahu ciri-ciri orang yang membawa Katie dan Sloan dan kendaraan yang digunakannya. See him around a few times, you know, good looking if that's your sort of thing. 20s, cowboy types. Blue pickup, had a bumper sticker. Kembali ke Katie dan Sloan, mereka berencana untuk melarikan diri. Ketika yang menjaga mereka hanya Cody seorang, Katie lalu menggoda Cody dan... mamam tuh. Dan ketika sheriff bajingan ini muncul, Katie dan Sloan cepat-cepat mengambil mobilnya dan lalu pergi. Jalan tuh sana biar nggak kena serangan ginjal. Ketika di jalan, Katie dan Sloan melihat dua orang gadis. Lalu mereka berpikir untuk balas dendam agar tidak ada lagi korban lainnya. Mereka pun membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk balas dendam. Balas dendam dimulai dari Boris. Saya suka nih kalau misalnya penjahat dipermainkan kayak gini nih. Let me go. I won't tell anyone, I swear to God. Okay, Boris. Just one more thing and you're gonna be okay. Ketika Jason di kantor sheriff, ia berusaha menelpon Katie dan ternyata si Sheriff Andres yang membawa ponsel Katie. Karena sudah ketahuan, ia lalu menyekap Jason. Where are they? Kembali lagi ke balas dendam Katie dan Sloan, ini saatnya siluman babi ngepetnya yang akan menemui ajalnya. Dan ternyata, di balik topeng itu adalah seorang pastor. Wah, Anda sudah tidak suci lagi, pastor. Apakah ini yang namanya pastor KTP? Buat kalian yang nggak tahu pastor itu apa, pastor itu pemimpin gereja. Terus apa bedanya sama pendeta, saya juga nggak tahu lah. Si pastor diseret pakai mobil oleh Katie dan Sloan. Ih, sakit. Dan lalu dibakar hidup-hidup. Sekarang saatnya si Sheriff Andres yang dapat giliran. Katie dan Sloan mempermainkan si Sheriff dengan
pura-pura menembaknya. Pick a hand. What? Pick a hand. No! Help me! Help me! No! No! Tetapi I will never. Katie dan Sloan meminta dua gadis yang disekap untuk menyelamatkan Jason. Kini tinggal sumber masalahnya yang membuat dua gadis ini menjadi seorang psikopat cantik. Mereka membunuh Jed di depan mata ibunya. Menembak Lucas di depan mata ibunya dan membuat seolah-olah kasus kematian yang dilakukan Katie dan Sloan adalah ulah Lucas. Shoot him again with the gun in his own hand. I saw it on Dexter. Si ibu juga harus tewas dengan mengenaskan. Tamat. Semua masalah di film ini nih sebenarnya ya gara-gara si Sloan sih sebenarnya menurut saya itu ya. Gara-gara si Sloan keganjenan gitu baru kenal sama cowok udah mau diajak kemana-mana gitu kan. Kalian ingat wanita yang ditanyai Katie dan Sloan di pemberhentian bis itu, dia bilang jangan minum kopi di seberang jalan karena nantinya mereka tidak akan jadi pergi gitu. Kesimpulan saya, gadis ya pergi ke seberang jalan itu diajak Jed dan Lucas gitu, diajak kenalan lalu dibawa ke rumahnya, modusnya kayak gitu. Lalu dibawa ke kotak yang kayak gitu tuh, yang kotak buat persembahan kali itu, gak jelas juga apa maksudnya. Tapi untuk motifnya sendiri Jed dan Lucas ngelakuin itu tuh saya juga nggak tahu gitu ya. Mungkin karena dia dilindungi sama ini ya si sheriff itu, terus pastor juga ikut-ikutan. Kayaknya semua orang yang di tempat itu ikut-ikutan deh kayaknya. Tahu soal hal itu gitu ya. Pesan yang bisa saya sampaikan dari film ini, janganlah ganjen, nanti ujung-ujungnya kayak Sloan. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan cadel, mohon maaf dan terima nasib.